Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan moral dan etika pada masa anak akhir. Baik, di sini ada definisi moral dan etika. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos yang merupakan jamak dari mores yang berarti kebiasaan atau adat. Menurut KBBI, moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya seperti akhlak, budi pekerti, atau susila. Sedangkan etika secara etimologi, kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan, hanya bahasa asalnya yang berbeda. Yang pertama dari bahasa Yunani, dan yang kedua berasal dari bahasa Latin. Kemudian, tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan moral ini perlu difasilitasi melalui lingkungan sosial yang kondusif dan pembinaan moral agar tercipta perkembangan moral dalam pergaulan sehari-hari. Di sini, perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg terjadi melalui 6 tahapan, yaitu terbagi menjadi 3 level, yaitu level pro-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Kemudian di tahap pro-konvensional ini berfokus pada hasil langsung, yaitu hadiah atau hukuman. Pada tahap ini sudah dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Selanjutnya, tahap konvensional, yaitu anak mulai memahami norma sosial dan aturan. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ada tahap pasca-konvensional, yaitu berdasarkan prinsip moral universal yang dimana belum dicapai di masa anak akhir. Selanjutnya, peralihan ke level konvensional. Pada masa anak akhir, yang biasanya terjadi antara usia 10 hingga 12 tahun, anak mulai menunjukkan tanda-tanda berpikir moral yang lebih kompleks, berpindah dari level prakonvensional ke level konvensional. Adapun 2 tahap pada level ini yaitu yang pertama, ekspektasi interpersonal mutual, hubungan dengan orang lain dan konformitas interpersonal. Pada tahap ini, anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Anak senantiasa mengadopsi standar moral orang lain agar dianggap sebagai anak baik. Pembenaran untuk bertindak secara moral fokus pada keinginan untuk dilihat sebagai orang baik oleh dirinya dan di mata orang lain. Yang kedua yaitu moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum keadilan, dan kewajiban. Adapun beberapa proses perkembangan pada tahap ini yaitu berikut. Yang pertama, pada level ini individu mulai mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan keterikatan terhadap kelompok. Dalam konteks ini, anak-anak diajarkan untuk menghargai dan mematuhi aturan yang ada. Mereka belajar bahwa tindakan mereka memiliki dampak pada orang lain dan bahwa menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar adalah hal yang penting. Proses ini sangat penting untuk membangun karakter anak yang beretika dan bermoral. Yang kedua, anak-anak yang mencapai tahap ini mulai mempertimbangkan perasaan dan kepentingan orang lain. Mereka tidak hanya fokus pada kepentingannya sendiri, tapi juga mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka dapat mengaruhi orang lain. Yang ketiga, pada tahap ini, anak juga mulai menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Misalnya, mereka belajar tentang kejujuran, keadilan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Selanjutnya, anak-anak ini di tahap ini mulai merespon norma dan nilai yang bersifat universal. Mereka belajar bahwa beberapa nilai seperti keadilan dan persamaan hak merupakan nilai yang seharusnya diterima oleh semua orang terlepas dari latar belakang budaya atau agama. Hal ini mencerminkan konsep keadilan dalam Islam, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau kedua orang tua dan kerabat. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan objektivitas dalam bertindak, yang merupakan bagian integral dari perkembangan moral yang sehat. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian dengan kebaikan dan didiklah mereka dengan kebaikan."
Jadi, perkembangan moral dan etika pada masa anak akhir sangat penting dalam membentuk karakter anak yang baik. Teori Kohlberg memberikan kerangka untuk memahami bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang moralitas. Sementara ajaran Islam memberikan nilai-nilai yang kuat untuk membangun akhlak mulia. Pendidikan yang baik harus mencakup pengajaran nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, disertai dengan contoh teladan dari orang dewasa. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya tumbuh menjadi individu yang beretika, tapi juga menjadi anggota masyarakat yang peduli, adil, dan berakhlak mulia. Jadi, apa sih peran pendidikan agama dalam perkembangan anak akhir? Dalam konteks ini, pendidikan agama memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan anak akhir, terutama dalam membentuk karakter, nilai-nilai moral, dan identitas keagamaan mereka. Masa anak akhir yang biasanya berkisar antara usia 10 hingga 12 tahun adalah periode penting di mana anak mulai mengembangkan pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep yang diajarkan dalam agama. Pendidikan agama pada tahap ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang ajaran agama, tapi juga membentuk fondasi spiritual dan etika yang mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka di masa depan. Pada masa anak akhir, anak mulai mencari identitas mereka dan bertanya tentang tujuan hidup serta makna dari keberadaan mereka. Dalam konteks ini, pendidikan agama berfungsi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut. Pembelajaran agama membantu anak-anak memahami tujuan hidup manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Mengenalkan anak-anak pada pentingnya ibadah seperti sholat, puasa, yang mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan memahami makna ibadah, anak-anak akan lebih termotivasi untuk melaksanakannya dengan kesadaran dan ketulusan. Selanjutnya, pendidikan agama juga menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Di era globalisasi ini, penting untuk menghadapi keragaman budaya dan agama dengan sikap positif. Anak-anak diajarkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Lalu selanjutnya, peran orang tua dalam pendidikan agama sangat penting karena mereka menjadi teladan pertama bagi anak-anak. Konsistensi orang tua dalam menjalankan agama mengaruhi pembentukan karakter anak. Surah Al-Baqarah ayat 132 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, dan begitu pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan agama dalam proses pengembangan anak, terutama dalam konteks warisan spiritual dan nilai-nilai yang harus ditransmisikan dari generasi ke generasi. Dalam ayat ini, Ibrahim dan Yakub memberikan wasiat kepada anak-anak mereka untuk tetap berpegang pada agama yang telah dipilih oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dalam nilai-nilai agama. Jadi kesimpulannya, pendidikan agama memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan anak akhir. Melalui pendidikan agama, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang ajaran agama, tapi juga membentuk karakter, nilai-nilai moral, dan identitas keagamaan yang kuat. Surah Al-Baqarah ayat 132 menegaskan pentingnya mentransmisikan ajaran agama dari generasi ke generasi, sehingga anak-anak dapat memahami tujuan hidup mereka dan menjadi individu yang bertanggung jawab. Dengan dukungan orang tua, guru, dan masyarakat, pendidikan agama dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, toleran, dan berkontribusi positif bagi lingkungan mereka. Dengan demikian, pendidikan agama bukan hanya sekedar pengajaran, tapi juga sebuah proses pembentukan karakter yang berkelanjutan dan fundamental. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.